jawabannya, Kak Hasbi? Siap, udah mulai. Selesai. Baik, hari ini siapa yang sudah hadir? Hadir semua, Bu. Semua ya. Nah, baik anak-anak, ingatkan lagi kita harus mengikuti anjuran pemerintah ya, dengan mentaati apa yang 3M itu? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, namun ibu tanya dulu ya, masih ingat pelajaran kita yang lalu? Masih, Bu. Siapa yang ingat, coba tunjuk tangan. Coba Nisa. Yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ada jaringan meristem, jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan dewasa, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Hari ini belajar materi sistem pencernaan manusia ya, materi depan nutrisi dan kebutuhan energi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengamati video pembelajaran dan melakukan diskusi kelompok LKPD 1, peserta didik dapat menjelaskan pengertian nutrisi. Kemudian, setelah mengamati video pembelajaran dan melakukan diskusi kelompok LKPD 1, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan energi bagi tubuh. Kemudian, setelah mengamati video pembelajaran dan melakukan diskusi kelompok LKPD 1, peserta didik dapat menghitung kebutuhan energi sehari-hari ya. Nah, ya, makanan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, silakan Dwi. Makanan sehari-hari yang mengandung gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, betul sekali ya. Makanan sehari-hari yang mengandung gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian, zat apa yang terkandung pada bahan makanan yang dapat mencukupi gizi seimbang? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, silakan Budi. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ya, betul sekali ya. Karbohidrat, protein, mineral, dan air. Nah, ya, gizi seimbang yaitu susunan makanan sehari-hari yang konsumsi untuk mencukupi gizi seimbang harus membutuhkan energi untuk setiap kegiatan. Jumlah energi yang tersedia dalam makanan diukur dalam satuan kalori. Kemudian cara mengetahui jumlah kalori yang terkandung dalam makanan adalah dengan menggunakan apa? Kalorimeter ya. 1 kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 100 derajat Celcius ya. 1 kilokalori sama dengan berapa kalori? 1000 kalori. Ya. Kemudian sama dengan 4200 joule. Kemudian kebutuhan energi yang diperlukan setiap orang itu berbeda-beda ya. Kemudian hal ini tergantung dari beberapa faktor. Antara lain faktor apa saja? Kondisi berat dan ibadah serta tingkat aktivitas sehari-hari. Ya, benar sekali ya. Lanjut. Nah, ini adalah nutrisi. Pengertian nutrisi ya. Mineral, air. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, ini adalah tabel kebutuhan energi sehari-hari ya. Yang mana di sini ada kebutuhan energi berdasarkan jenis kelamin ya, perempuan dan laki-laki, kemudian usia, kemudian aktivitasnya, ada aktivitas sedang, ada aktivitas ringan, sedang dan berat ya. Beraktivitas diukur dalam satuan kalori. Jenis makanan yang berbeda mengandung jumlah kalori yang berbeda pula. Sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Yang pertama ada usia, kedua jenis kelamin, ketiga aktivitas. Untuk melihat pengaruh ketiga faktor tersebut, perhatikan tabel berikut. Yang pertama jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak membutuhkan energi dibandingkan perempuan. Yang kedua usia. Usia bayi dan anak-anak akan lebih sedikit membutuhkan energi dibandingkan usia remaja dan dewasa. Begitupun ketika kita sudah masuk usia tua, itu karena aktivitas dan sarapan atau kebutuhan energi yang paling besar untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ayo dicari tahu. Ya. Coba siapa yang bisa jawab? Siapa yang laki? Yang membutuhkan energi paling besar adalah seorang laki-laki berumur 14 sampai 18 tahun dengan aktivitas yang berat membutuhkan kalori 2.800 sampai 3.200 kilokalori. Ya, benar sekali ya. Di sini yang membutuhkan energi paling besar adalah seorang laki-laki yang berumur 14 sampai 18 tahun dengan aktivitasnya yang berat ya. Dia membutuhkan kalori sebesar 2.800 sampai 3.200 kilokalori ya.
tubuh. Mengkonsumsi karbohidrat berlebih berikut sumber seperti enzim dan hormon asal dari hewan, contohnya daging merah dan selassadia yang berfungsi untuk menjaga kesehatan saraf. Ya, nanti gambar yang itu ya. Nah, ada gambar apa ini? Ya, ada nasi, ada roti, dan ada Pilar. pernah makan ini? Pernah. Sering ya? Pernah. Nah, ini adalah makanan yang berfungsi sebagai sumber energi ya. Nah, dari gambar yang ditanyakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Sarul. Apa fungsi energi, Bu? Apa fungsi energi? Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan Sarul? Ya, silakan. Zakia. Energi berfungsi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Ya, benar. Energi itu untuk melakukan aktivitas agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau tidak ada energi, badan kita lemas, tidak bisa tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya. Benar sekali jawaban dari Zakia. Nah, perhatikan di sini ada tabel jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas ya. Ada aktivitas berjalan di tangga, berlari, berenang, latihan berat, kemudian berjalan-jalan, beristirahat ya, bermain. Itu adalah aktivitas ya. Jadi aktivitas ringan dan berat itu beda kalorinya, jumlah kalori yang dibutuhkan juga berbeda ya. Paham? Paham semuanya ya? Kalau paham sekarang coba kamu buka LKPD. Di situ ada bahan yang akan kita diskusikan ya. Boleh dibuka LKPD-nya? Ya. Nah, di situ ada tabel yang harus kalian lengkapi ya. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompok kalian ya. Kemudian setelah kalian diskusikan, lengkapi tabel yang ada di dalam KPD tersebut. Paham? Paham. Kalau paham silakan dikerjakan. Gimana anak udah selesai? Kalau sudah selesai silakan dipresentasikan. Kelompok 1 silakan. Saya dapat memilih makanan dengan kalori minimal 800 kalori dan kalori maksimal 1800 kalori. Menu sayurnya sop tomat, jumlah 1 mangkok, jumlah energi 110. Ya, terima kasih kelompok 1. Nah, tepuk tangan dulu kelompok. Kelompok 2 silakan. Jumlah asupan energi kalau kalori kalkulasi menu makanan sayur jumlahnya 1 mangkok, jumlah energinya 83, lauk-lauk ikan tuna goreng 1 potong 165. Ya, silakan. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Alternatif menu makan siang. Menu sayur bayam, jumlah semangkok, jumlah energi 100 kilokalori. Ya, terima kasih kelompok 3. Alternatif menu makan malam. Menu buah 1 apel. Itu maksudnya? Oh ya. Menu makan malam. Menu 1 buah apel. Jumlah kalorinya 116. Nasi goreng 1 mangkok 630 kalori. Minum 1 gelas susu 150 kalori.
Total 896. Total kalori makan pagi ditambah makan siang ditambah makan malam sama dengan 898 ditambah 744 ditambah 896 sama dengan 2528 kalori. Ya, terima kasih kelompok A. Baik ya, semuanya Ibu ya tadi udah ini ya bisa menjawab, bisa melengkapi tabel. Jawabannya juga udah tepat semua ya. Nah, jadi total kalori yang dibutuhkan oleh Dayu itu 1483. Kemudian untuk Pak Baju itu jumlahnya 2538 kalori ya. Nah, mungkin sampai di sini pelajaran kita. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Alia. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan dan berlangsungnya fungsi pada setiap orang dan organ tubuh. Ya, terima kasih Alia. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini ya, nutrisi kita adalah nutrisi yang mana nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Kemudian kebutuhan energi juga berbeda-beda setiap orang ya. Kemudian tergantung dari usia, ya, aktivitas ya. Kemudian keseimbangan energi juga harus diperhatikan ya. Yang mana kalori yang masuk ke dalam tubuh kita harus sama dengan dari tubuh kita ya. Kemudian jenis-jenis nutrisi. Jenis nutrisi itu ada apa aja tadi? Karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin dan air. Itu adalah jenis-jenis nutrisi yang harus kita konsumsi setiap hari. Ya, sampai sini paham anak-anak? Ya, baik. Untuk refleksi, silakan kalian tulis nanti di kertas. Ya, pelajaran kita hari ini apa yang kalian dapat, kalian tulis di kertas. Kemudian tapi jangan lihat buku ya. Kalian ingat. Kemudian kalian buat juga refleksinya, mungkin ada penyampaian ilmu yang kurang dimengerti oleh kalian atau kurang apa, silakan kalian tulis dulu di kertas ya sebagai refleksi. Kemudian untuk evaluasi nanti Ibu kirim lewat WhatsApp group ya. Nah, mungkin hanya itu pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang kalian dapat memahami